the starting of the week. At Summit Talks you'll hear them speak. It's only Monday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kota Blitar, sebuah kota kecil yang menyimpan kisah besar. Disinilah di jantung Jawa Timur tersemayam jasad salah seorang putra terbaik bangsa, proklamator kemerdekaan, Dr. Insinyur Haji Soekarno, atau yang lebih akrab kita sapa Bung Karno. Hari ini kita tidak hanya akan mengunjungi sebuah makam, tetapi sebuah monumen hidup yang merefleksikan semangat perjuangan dan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Mari kita sejenak meresapi jejak sejarah di kompleks makam Bung Karno. Bung Karno wafat pada tanggal 21 Juni 1970 di Jakarta. Namun, keputusan mengenai lokasi peristirahatan terakhirnya sempat menjadi perdebatan. Beberapa pihak menginginkan beliau dimakamkan di Bogor. Namun, atas keputusan pemerintah saat itu, Bung Karno dimakamkan di Blitar, sebuah kota yang memiliki ikatan emosional kuat. Blitar adalah kota tempat beliau pernah menghabiskan masa kanak-kanak dan remaja, serta tempat disemayamkannya sang ibunda. Kompleks makam ini kemudian dibangun dengan megah, tidak hanya sebagai tempat persemayaman, tetapi sebagai pusat ziarah nasional. Pembangunannya selesai pada tahun 1979 dan diresmikan oleh Presiden Soeharto. Memasuki kompleks ini, kita langsung disambut dengan arsitektur yang kental akan budaya Jawa. Bangunan utama makam berbentuk joglo, sebuah simbol kehormatan dan keagungan. Atapnya yang menjulang tinggi seolah menaungi cita-cita besar yang pernah dicanangkan Bung Karno. Di bawah joglo inilah terletak pusara sang proklamator. Makamnya sederhana, dilapisi marmer putih yang bersih. Di sampingnya tersemayam pula makam ibunda Bung Karno, Ida Ayu Nyoman-Rai. Sebuah prasasti terukir di dekat makam, mencantumkan kutipan pidato Bung Karno yang terkenal, menjadi pengingat abadi akan semangat jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Setiap harinya, ribuan peziarah dari seluruh penjuru negeri, bahkan mancanegara, datang ke Blitar. Mereka datang dengan berbagai motivasi, ada yang berziarah, mendoakan, atau sekedar ingin merasakan aura kepemimpinan dan karisma sang proklamator. Makam ini menjadi simbol penghormatan tertinggi dari rakyat Indonesia kepada sosok yang telah memberikan kemerdekaan. Ini adalah tempat untuk merenung, berterima kasih, dan memperbaharui komitmen kita pada bangsa dan negara. Selain makam, di kompleks makam Bung Karno juga berdiri sebuah perpustakaan. Di dalamnya terdapat ribuan koleksi buku, terutama yang berkaitan dengan pemikiran Bung Karno, sejarah, dan perjuangan bangsa. Selain itu, terdapat juga area untuk buku anak-anak, buku novel, buku langka, serta ada pula naskah kuno yang tersimpan rapi di lantai 4 perpustakaan makam Bung Karno. Semenjak Anda menjadi penjaga perpustakaan, apa yang biasa pengunjung lakukan di perpustakaan? Banyak sih, kalau di perpus Bung Karno ini kan perpustakaannya nggak hanya menyimpan buku aja, nggak hanya punya buku aja, beda sama perpustakaan lain. Kalau di perpus Bung Karno itu ada koleksi non buku yang memorabilia, nama layanannya memorabilia. Di situ ada benda-benda koleksi Bung Karno. Jadi selain ada bukunya, juga ada yang ini kan kayak koper, terus segala macam. Nanti kalau mau ke museumnya bisa ke sana. Sebelumnya kenalin ya, nama aku Yara Fatina dari Universitas Negeri Malang.
siapa? Nama aku Bibit Dewi Cahyani. Baik. Sekarang aku mau tanya, kenapa sih kamu memilih perpustakaan Bung Karno ini untuk kamu kunjungi? Oke, aku memilih perpustakaan Mangan Bung Karno untuk aku kunjungi, tak lain dan tak bukan karena memang tempatnya strategis ya, apalagi dekat dari rumah juga. Terus banyak juga koleksi-koleksi buku di sini utamanya. Kamu suka baca buku apa? Judulnya? Random sih, nggak tentu apapun itu. Kemudian menurut kamu tuh apa yang menarik dari perpustakaan Makam Bung Karno ini? Mungkin dari segi fasilitas dan juga pelayanan yang lumayan oke lah menurut saya, yang mungkin nggak aku dapat dari tempat-tempat lain kalau bukan di sini. Nah, jadi mungkin cuman ada di sini aja gitu ya? Ya begitu sementara itu karena memang belum berkelana kemana-mana. Jadi masih di daerah sini aja. aja. Nah, terima kasih ya sebelumnya. Sama-sama. Di sampingnya berdiri sebuah bangunan memorial yang berisi peninggalan-peninggalan Bung Karno. Melalui pameran yang ditata dengan apik, serta komputer yang berisi penjelasan yang disertai gambar dan ditulis dalam berbagai macam bahasa. Ada foto-foto, lukisan-lukisan, benda-benda pribadi, dan kisah perjalanan hidup dari Bung Karno. Di sini juga ada barang-barang yang pernah benar-benar dipakai oleh Bung Karno dan barang-barang replika yang dulu pernah dipakai Bung Karno. Di pintu keluar terpampang sebuah lukisan karya I.B. Said yang konon dapat berdetak, serta sorot matanya dapat mengikuti kemana arah kita berjalan. Di sekitar makam Bung Karno, banyak UMKM yang berjualan. Kita dapat melihat-lihat dan membeli apabila berminat sebagai bentuk support terhadap UMKM lokal. Namun, di pasar pintu keluar terlalu padat, sehingga sangat terasa gerah dan sempit. Hal ini merupakan sesuatu yang harus diperbaiki oleh pengelola makam. Kompleks Makam Bung Karno di Blitar adalah lebih dari sekedar persinggahan terakhir. Ini adalah candi semangat bangsa. Ketika kita meninggalkan tempat ini, semoga kita membawa pulang sebuah pesan penting, bahwa kemerdekaan adalah hasil dari pengorbanan, dan bahwa cita-cita Indonesia Raya harus terus kita jaga, sebagaimana yang telah diperjuangkan oleh Bung Karno. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan sejarah ini. Mari terus kobarkan semangat nasionalisme di dada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.